Hai guys, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Strike Intel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Indonesia adalah negara maritim dengan laut yang begitu luas. Untuk menjaganya, TNI Angkatan Laut punya kapal tempur kelas berat, frigat. Kapal ini bisa menghadapi ancaman dari udara, permukaan, hingga bawah laut sekaligus. Di video ini kita akan bahas semua frigat TNI Angkatan Laut, lengkap dengan teknologi persenjataannya, mulai dari meriam oto melara, rudal anti-udara, CIWS, torpedo, radar utama, sampai landasan helikopter. Jadi tonton sampai habis, karena banyak fakta menarik yang akan bikin kamu tercengang. Frigat adalah kapal perang berukuran menengah, biasanya 2.000 hingga 7.000 ton. Tugas utamanya multiperan, mulai dari mengawal kapal besar, menjaga jalur laut strategis, melawan kapal selam, hingga menghancurkan musuh dengan rudal. Dalam struktur TNI Angkatan Laut, frigat berada satu tingkat di atas korvet dan jadi tulang punggung armada laut modern. Frigat modern pertama TNI Angkatan Laut adalah Marta Dinata Class, berbasis desain Sigma 10514 dari Belanda. Nama kelas ini diambil dari kapal pertama, KRI Marta Dinata 331, yang terinspirasi dari Laksamana Raden Edi Marta Dinata, pahlawan nasional sekaligus mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Spesifikasi Marta Dinata Class, panjang 105 meter, bobot 2.300 ton, kecepatan 28 knot, jumlah awak sekitar 120 orang. Sistem persenjataan mempunyai meriam oto melara 76 mm, meriam cepat, bisa tembak sasaran di permukaan, sasaran di udara, bahkan rudal yang mendekat. Mempunyai rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3, senjata pamungkas untuk menghancurkan kapal musuh dari jarak hingga 180 km. Rudal anti udara VL Maika dapat melindungi kapal dari pesawat tempur dan rudal musuh. Sistem CIWS Rheinmetall 35 mm untuk pertahanan jarak dekat, serta otomatis menembak rudal yang lolos. Memiliki torpedo Mu-90, yaitu senjata bawah laut untuk melumpuhkan kapal selam musuh. Memiliki radar Smart SMK-2, yaitu radar canggih yang bisa mendeteksi ratusan target sekaligus. Mempunyai fasilitas dek helikopter yang berguna dapat membawa helipanzer AS565 untuk perang anti kapal selam. Adapun keunikan fregat ini yaitu, desain stealth membuat kapal ini sulit terdeteksi radar. Menggunakan Combat Management System TACTICOS, yang merupakan otaknya seluruh senjata dan sensor. Pertama kali dibangun dengan metode modular di Belanda dan Indonesia. Saat ini TNI Angkatan Laut punya dua unit aktif yaitu KRI, RE, Marta Dinata 331, dan KRI Gusti Ngurah Rai 332. Frigat Merah Putih kelas Arrowhead 140. Generasi berikutnya adalah Frigat Merah Putih, berbasis desain Arrowhead 140 dari Inggris. Proyek ini sangat spesial karena untuk pertama kalinya frigat besar dibangun penuh oleh PT PAL di Surabaya. Spesifikasi Merah Putih kelas yaitu, memiliki panjang 140 meter, bobot sekitar 6.000 ton, serta endurance lebih dari 30 hari di laut, serta mampu menampung awak lebih dari 150 orang. Persenjataan dan sistem yang direncanakan antara lain, memiliki meriam utama 127 mm yang mempunyai daya hancur besar, serta bisa tembak target di darat dan di laut. Memiliki rudal anti kapal modern yang mempunyai jangkauan jauh untuk dominasi laut lepas. Dilengkapi dengan rudal anti udara jarak menengah yang dapat melindungi kapal dari ancaman udara. Mempunyai sistem CIWS terbaru yang berguna sebagai lapisan pertahanan terakhir melawan rudal musuh. Memiliki senjata torpedo modern sebagai perburuan kapal selam. Serta memiliki radar ISA generasi baru, bisa deteksi pesawat, rudal, dan kapal secara real-time, dan dilengkapi dengan dek dan hanggar helikopter besar, yang dapat membawa heli kelas menengah hingga berat. Keunikan yang dimiliki oleh fregat ini yaitu, fregat akan menjadi frigat terbesar TNI Angkatan Laut, karena hampir setara destroyer. Memiliki desain modular fleksibel, bisa dipasang berbagai senjata sesuai kebutuhan Indonesia, dan akan simbol kemandirian Indonesia dalam membangun kapal perang. Frigat Brawijaya kelas PPA Light, Italia. Selain membangun sendiri, Indonesia juga membeli frigat dari Italia, yaitu Brawijaya Class, berbasis desain PPA Light milik Vincanti Eri. Nama Brawijaya diambil dari Kerajaan Besar Nusantara di Jawa Timur, sebagai lambang kejayaan maritim bangsa. Spesifikasi Brawijaya Class antara lain,
memiliki panjang 143 meter, bobot 4.500 sampai 5.000 ton, mampu berlayar dengan kecepatan lebih dari 30 knot, serta mampu menampung awak sekitar 170 orang. Dilengkapi dengan sistem persenjataan antara lain, memiliki meriam utama oto melara 127 mm, berfungsi sangat efektif untuk tembakan jarak jauh. Dilengkapi rudal anti udara dan anti kapal terbaru yang bisa menyerang dan bertahan di laut lepas. Sistem pertahanan CWS modern sebagai sistem pertahanan rudal otomatis. Dilengkapi torpedo canggih untuk menghadapi kapal selam. Dilengkapi radar utama Leonardo Kronosa ESA yang merupakan radar Eropa tercanggih, bisa deteksi rudal balistik dan pesawat tempur sekaligus, serta memiliki dek helikopter luas, berguna untuk operasi patroli jarak jauh. Kapal ini memiliki keunikan antara lain, memiliki desain multipurpose yang dapat berperan sebagai kapal tempur maupun kapal patroli jarak jauh. Memiliki radar Kronos sangat unggul dalam mendeteksi ancaman multidomain, serta endurance tinggi, cocok untuk operasi di Samudera Hindia dan Pasifik. Dengan hadirnya 3 kelas frigat ini, TNI Angkatan Laut punya kekuatan yang lengkap. Pertama, Marta Dinata Class merupakan frigat modern stealth yang sudah aktif menjaga Nusantara. Kedua, Merah Putih Class yaitu frigat terbesar yang jadi simbol kemandirian industri pertahanan. Ketiga, Brawijaya Class yaitu frigat canggih Italia dengan radar Kronos dan endurance tinggi. Frigat-frigat ini bukan hanya penjaga perairan, tapi juga alat diplomasi maritim Indonesia yang bisa hadir di operasi internasional, misi perdamaian, dan latihan gabungan. Itulah gambaran frigat TNI Angkatan Laut, lengkap dengan persenjataan, radar, dan keunikan masing-masing kelas. Dari Marta Dinata Class yang sudah beroperasi, hingga Merah Putih Class dan Brawijaya Class yang segera hadir. Dan ini baru awal, karena di episode berikutnya, kita akan bahas kapal paling misterius dan mematikan, kapal selam TNI Angkatan Laut.